Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita dalam seri karakteristik buah roh memasuki episode yang terakhir yang berjudul kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini merupakan karakteristik yang ke-8 dan ke-9 dari buah roh. Kelemah lembutan atau dalam bahasa aslinya prautes tidak hanya terdiri dari perilaku lahiriah yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama, mungkin dalam percakapan yang lemah lembut, kata-kata yang tidak kasar, intonasi suara yang mungkin tidak terlalu tinggi atau tidak berkesan, membentak atau memerintah. Tetapi sebenarnya kelemah lembutan tidak sama dengan seperti, mohon maaf, lemah gemulai. Tidak. Lemah lembut adalah anugerah ilahi yang ada di dalam batin kita yang menyatu dan utamanya ini berkaitan dengan relasi pribadi antara seseorang dengan Allah. Kelemah lembutan merupakan temperamen rohani di mana kita menerima kenyataan bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang baik, bukan hubungan yang menakutkan. Bukan hubungan yang satu hari nanti saya akan berontak, saya akan melawan Tuhan, atau saya membantah apa yang dikatakan. Kelemah lembutan berdasarkan kepada satu intensi, satu niat bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Lemah lembut adalah sikap yang rendah hati, yang sabar dalam ketundukan terhadap Allah dan kepada kehendaknya pada saat perasaan kita ini sedang dilukai oleh orang lain, atau kita sedang mengalami hinaan, atau bahkan mungkin disakiti oleh seseorang. Lemah lembut membuat seseorang itu memilih untuk tidak membalaskan perilaku seseorang yang buruk terhadap dia, atau memendam dendam kesumat. Lemah lembut bukanlah orang yang ingin membalaskan dendamnya. Di dalam perjanjian baru, kelemah lembutan ini menyangkut 3 hal. Pertama, ketundukan terhadap kehendak Allah atau submission spirit. Yaitu seperti dalam Kolose 3:12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini orang yang bersedia untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, sekalipun mungkin itu bertentangan dengan sekitarnya, bertentangan bahkan dengan keinginan dan sifat manusianya. Contoh, ketika kita disuruh mengampuni dan melepaskan berkat kepada orang yang menyakiti kita, emang gampang? Tentu pasti bertentangan dengan kehendak kita. Tetapi kehendak Allah adalah mengampuni. Kelemah lembutan ini adalah hasil dari orang yang menyalibkan kedagingannya. Yang kedua, sikap yang rela diajar. Jadi teachable spirit, bersedia untuk dididik dengan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lemah lembut adalah orang yang menerima firman, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan konsep-konsep yang dia dapat, baik dari keluarga, baik dari sekolahnya, pendidikan, atau mungkin dari komunitas, dari budaya. Kita menundukkan kepada firman, lebih tinggi daripada yang lain. Yang ketiga, lemah lembut itu berbicara mengenai kepedulian terhadap orang lain. Efesus pasal yang 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu kepada orang percaya, kepada saudara-saudara seiman. Kita memperlihatkan kelemah lembutan dengan kepedulian kita. Jadi ini terkait lagi dengan kesabaran, terkait lagi dengan kesetiaan. Buah roh itu kita bilang bahwa tidak bisa diekstrak satu-satu lalu dibikin soliter gitu, nggak bisa. Sebagai manusia inkarnasi Allah, Yesus memperlihatkan kelemah lembutannya terhadap Allah dan kepada manusia. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu
akan mendapat ketenangan. Matius 21 ayat 5. Ketika dia masuk ke dalam Yerusalem dan dieluk-elukan, dia sedang menggenapi nubuatan para nabi yang berkata, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini adalah nubuatan tentang raja yang akan datang, yaitu Mesias. Dan dikatakan dia lemah lembut. Dia adalah orang yang sungguh menundukkan hidupnya kepada Allah sepenuhnya. Sebagai orang percaya, firman mengingatkan kita untuk mengenakan kelemah lembutan seperti mengenakan pakaian. Ini merupakan perlengkapan sehari-hari orang percaya. Dan terakhir karakteristiknya adalah penguasaan diri, yaitu enkrateia. Enkrateia itu berkaitan dengan menahan diri atau mengekang nafsu dan selera makan kita, appetite kita. Dan sebenarnya appetite bukan hanya kepada selera makan, tetapi appetite kepada apapun. Yesus sebagai inkarnasi Allah yang menjadi manusia, dia memperlihatkan penguasaan diri yang sempurna. Yesus tidak pernah tergoda atau terjebak untuk mengatakan sesuatu atau bertindak yang tidak konsisten, yang bertentangan dengan kehendak Bapa atau sifat atribut keilahiannya. Tidak ada satu kali pun dicatat di Alkitab Yesus bertentangan di dalam kehendak Allah. Malah dia mengatakan anak manusia datang untuk melakukan apa yang Bapa perlihatkan. Jadi Yesus konsisten di dalam penguasaan dirinya. Dan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memanifestasikan penguasaan diri ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita menguasai, menahan, mengekang hawa nafsu. Kita menunda keinginan kita, menunda pemuasan sesaat. Jadi kita mesti tahan. Orang-orang muda, dia mesti tahan hawa nafsunya. Dan ini nasihat kepada anak muda dan saya terima ini pada waktu saya sebelum menikah. Bahwa hawa nafsu hanya mampu menahan 5 menit. Tetapi kasih yang sejati mampu menunggu 5 tahun. Rasul Petrus mengingatkan pembaca suratnya, jemaat pada awal, dan juga kepada kita saat ini, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kita berusaha sungguh-sungguh karena ini tidak mudah. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita untuk memampukan itu terjadi. Ayat ini ditutup dengan sebuah pernyataan. Tidak ada satu hukum pun yang bertentangan dengan ke-9 karakteristik buah roh ini. Mungkin saja kepada sebagian orang, mereka menganggap karakteristik buah roh ini sebagai sebuah kelemahan. Tetapi mereka tidak pernah menentang karakteristik ini adalah sesuatu yang berbahaya. Allah mengingatkan kita untuk mengeluarkan semua manifestasi buah roh ini. Dan mengeluarkannya dalam segala kelimpahan melalui kehidupan kita. Dan inilah kunci sukses kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Yaitu ketika seluruh manifestasi buah roh ini keluar melimpah-limpah di dalam hidupnya. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat dan kepada kita saat ini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, itu termasuk pengetahuan, kebajikan, kesalehan, penguasaan diri. Kalau itu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kelimpahan manifestasi buah roh itu akan menuntun kita untuk semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan dan semakin giat di dalam pengenalan kita, relasi kita pribadi dengan Tuhan Yesus, dan disitulah kita berhasil. Banyak orang mengatakan, aduh iya enak sih ngomongnya tapi susah. Nah, susah karena kita masih berpikir itu adalah kekuatan kita. Tapi ketika kita izinkan
Roh Kudus melakukan dengan cara kita memandang kepada Kristus. Ini sudah selesai. Ini sudah ada di dalam saya. Ini tinggal saya izinkan dia bekerja, beroperasi dengan cara saya menundukkan diri saya kepada firman Tuhan. Kepada otoritas yang tertinggi yaitu firman Allah. Perilaku serta sikap yang benar akan diperlihatkan oleh orang benar. Karena itu dihasilkan dari dalam batin. Bukan perilaku lahiriah yang tampak luar saja. Bapa di surga, aku bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalamku. Terima kasih untuk satu seri yang mengajar kami hidup di dalam Roh Kudus. Dan mengizinkan Roh Kudus beroperasi menghasilkan buah roh. Tolonglah aku untuk mengeluarkan seluruh karakteristik buah roh ini dengan berlimpah-limpah. Sehingga aku dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanku akan Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.